Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Senantiasa akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita sesama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Berbagi bukanlah karena banyak, tetapi karena ketulusan hati sesama kepada Allah. Pada lindungan dan yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, maka pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dan wawasan tentang 4 syarat dalam bertauhid. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah. Artinya dikala pengakuan tauhid kita sudah sempurna, arti sudah sempurna dalam bentuk pengakuan adanya Tuhan dan adanya umat yang harus menjadi 2 jiwa. 2 jiwa yang berkembang dalam diri kita dinamakan dengan hayatullah, satu kehidupan. Inilah yang dikatakan antara rahasia dan rasa yang bergejolak di dalam diri kita. Rasa dikatakan rahasia dalam bentuk kata yang sama. Sir berarti rahasia, sir juga berarti katanya rasa. Dengan demikian perlulah kita pahami bagaimana kiat-kiat kita untuk belajar berma'rifatullah kepada Allah. Bagaimana jalan-jalan tauhid yang akan kita lakukan dalam rangka bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Apa langkah-langkah tauhid yang benar itu? Di sini kita akan membahas ada 4 tajalli yang akan menjadi pokok utama dasar kebenaran seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sudah orang berusaha mencari segala cara dan menghalalkan segala cara, menjadikan marifat dalam bayangan, menjadikan kehendak dalam nafsu. Ini adalah suatu perbuatan zalim kepada Allah. Tapi dengan kita mendirikan tauhid dan tangga-tangga tauhid yang harus kita lalui, maka inilah kebenaran yang hakiki kepada Allah.
Mana 4 perkara yang akan menjadi tiang utama dalam menjalankan tauhid kepada Allah? Yang pertama adalah dikatakan dengan ma'rifah. Ma'rifah ini adalah mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal, bagaimana cara kita mengenal? Dengan apa kita kenal Allah? Wujud apa bentuknya pengenalan? Apakah pengenalan ini berupa suatu perkenalan? Apakah mengenal ini suatu hal yang melihat? Apakah mengenal hal ini suatu yang menyaksikan? Ini akan kita pelajari. Ini dasar pertama adalah mengenal, ma'rifah, atau disebut dengan ma'rifatullah. Memang kalau kita sudah bisa memahami bagaimana cara mengenal Allah, dengan apa Allah ini dikenal, kodrat apa yang mengenal Allah, apakah kita menyaksikan sesuatu yang mengenal Allah, atau kita memang langsung mengenal Allah? Ini akan terjawab apabila kita sudah melakukan tajalli ma'rifatullah. Yang kedua, disebut juga dengan mengingat Allah, zikrullah. Nah, ini langkah kedua. Kalau kita sudah pernah belajar bagaimana cara mengingat Allah, dengan apa Allah itu diingat, bagaimana mengingatnya, apakah ingatan ini mampu mengingat Allah, atau ada sesuatu yang kita saksikan dalam mengingat Allah, ataukah sesuatu kita yang mengingatkan kita kepada Allah? Ini perlu kita pelajari dengan hakiki yang lebih dalam. Kalau kita sudah mengenal, maka kemudahan akan menjadi mengingat. Mengingat ini akan menjadi mudah. Karena kita sudah mengenalnya, maka mengingat inilah yang akan penting dilaksanakan setelah kita mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal, kita sudah ingat siapa yang kita kenal dan bagaimana jalan mengingat tersebut. Apakah bisa dengan sebuah amalan kita mengingat Allah, lupa amalan, lupa Allah, begitu? Atau bisakah kita mengingat amalan ini mengingatkan kita kepada Allah? Atau ada sebuah wujud yang dilihat kita akan teringat Allah? Sangat banyak kemungkinan tanda tanya yang akan kita jalankan. Inilah yang wajib kita akan telusuri, di mana letak kebenarannya dalam rangka mengingat Allah. Ini tidak mudah para hadirin dan jamaah sekalian. Rukun-rukun mengingat ini, apapun jalur ibadahnya, jalur ilmunya, kalau tidak tahu mana kodrat yang bisa mengingat Allah, seperti apa tajalli mengingat Allah tersebut, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengantarkan kita bisa mengingat Allah. Tidak ada. Tidak ada amalan yang bisa mengantarkan kita mengingat Allah. Karena itu adalah langsung sahadah. Nah, ini yang kedua, tangga tauhid yang benar. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? Kalau mengingat Allah artinya tidak mungkin bisa melupakannya. Kalau sudah bisa mengingat, berarti ingat yang tidak akan lupa. Kalau lupa, kita kan sudah berdosa. Masa kita lupa sama Allah? Berarti yang akan kita ingat ini sesuatu yang tidak akan bisa kita lupakan. Itu sudah pasti. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah mengingat Allah, sudah ingat dengan Allah, masuklah masa tafrid, yaitu mengalami. Nah, bagaimana kita mengalami hidup dengan Allah? Bagaimana kita mengalami, menikmati, mengalami hidup? Mengalami masa fana, mengalami masa hayat, mengalami masa kodrat, mengalami masa batin, mengalami masa sir, mengalami masa wujud. Kita sudah mengalami semua
perbuatan tajalinya kepadanya. Nah, ini yang keempat yang wajib dilalui, mengalami. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah menikmati. Bagaimana menikmati hidup dengan Allah? Bagaimana kita menikmati hidup dengan Allah? Kemanapun kita pergi bersama dengan Allah, duduk kita bersama, berdiri kita bersama, berjalan kita bersama, hayyun baqa, hidup kita kekal bersamanya. Inilah yang menikmati. Kalau sudah menikmati, berarti kita sudah melalui masa mengenal, kita sudah lalui masa mengingat, kita sudah melalui masa mengalami, maka sampailah akhirnya kita melalui pada masa menikmati. Inilah masa yang paling tinggi derajatnya. Inilah kodrat yang paling tinggi derajatnya, yaitu menikmati. Dengan demikian, kehidupan kita kepada Allah adalah kita sebuah kehidupan yang menikmati hidupnya, wujudnya Allah. Kita adalah sebuah kehidupan yang menikmati hidupnya Allah. Allah menikmati hidupnya dengan kehidupannya melalui hayatnya, yaitu insaniyahnya kita. Kita adalah sebuah kehidupan oleh Allah. Maka apabila kita bersekutu dengan kehidupan lain, maka sesungguhnya kita telah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Adanya kehidupan Allah karena ada yang hidup. Adanya yang hidup karena adanya yang menghidupkan. Qayyum, hayyum, dan hayat. Kita adalah hayatnya Allah, kehidupannya Allah. Maka di perkara yang empat membuat kita betul-betul menikmati bagaimana rasanya menikmati hidup dengan Allah. Karena apabila kita sudah menjalankan empat perkara tadi, setelah kita melalui masa mengenal Allah, mana hakikat yang mengenal Allah, mana diri yang mengenal Allah, mana yang kita saksikan sesuatu yang berkenal dengan Allah. Ini adalah suatu kepastian, ma'rifatullah. Kalau kita sudah melalui masa ma'rifatullah itu, artinya tidak ada lagi yang kita kenal melainkan wujudnya semata, wujudullah. Tidak lagi kita kenal dengan siapapun dan bentuk apapun kecuali pada mengenal dia semua. Pengenalan wujudullah pada diri adalah yang hakiki. Disinilah kita tanamkan bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah sebagai suatu kodrat kehidupannya. Kodrat kehidupannya yang mengabdi kepadanya yang telah melalui empat proses tadi. Maka sudah nyatalah kita menikmati. Bagaimana kita menikmati hayat zahirnya. Bagaimana kita menikmati hayatnya, wujudnya sendiri. Dan bagaimana kita menikmati dunia ini dengan hayatnya. Dan bagaimana kita menikmati berkalam dan berkauni dengannya. Inilah yang dikatakan puncak ma'rifatullah. Seseorang telah melalui masa menikmati. Kalau sudah melalui masa menikmati, tidak ada lagi yang diagungkan melainkan dia semata. Tidak ada lagi yang nyata melainkan dia semata. Tidak ada lagi yang hayat melainkan dia semata. Tidak ada yang wujud melainkan dia semata. Tidak ada yang seperti kita melainkan dia semata. Inilah yang dikatakan hayat. Hayat yang didohirkan, an'amta alaihim,
wujud diri sebuah Tuhan. Kalau sudah berwujud diri sebuah Tuhan, nyatalah pada zahirnya, wa zahiru alal batinu. Zahir ini penampakan dari sebuah batin. Ini adalah iman tertinggi. Kalau orang belum pernah merasakan bagaimana perjalanan tauhid, maka dia sulit untuk menetapkan ketuhanan pada dirinya. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, hati-hati di dalam mempelajarinya. Karena dalam hidup beragama ini layaknya kita dalam sebuah stadion bola. Ada yang hanya pantainya menonton dan tidak mau bekerja dan tidak mau berbuat. Ada yang bisanya hanya bersorak tapi tidak mau bermain. Ada yang pandai bermain tapi tidak mau diatur oleh wasitnya. Ada yang mengutamakan emosinya tanpa peduli penonton dengan wasitnya. Inilah agama. Tetapi kalau di dalam wujud, dalam ma'rifatullah kita bertauhid kepada Allah, semua adalah wujud yang sama. Tidak ada perbedaan pandangan antara kita dengan yang kita pandang. Inilah yang dikatakan sudul kasrah fil wa'dah, sudul wa'dah fil kasrah. Melihat yang banyak daripada yang satu, melihat yang satu daripada yang banyak. Dengan demikian, kita sudah bisa menikmati bagaimana hayatnya Allah. Kita hidup dengan hayatnya. Kita ada sebagai hayatnya. Kita melayani wujudnya sebagai sebuah hayat. Inilah pengabdian yang nyata. Dengan proses yang kita lalui, 4 makom yang telah kita lalui, maka jelas sangat sudah. Betul al-malikul haqqul mubin. Nyatalah sudah diriku itu, kata Allah. Wasadikul ba'dal amin, itulah diriku yang satu. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan hal itu? Dengan tidak adanya keraguan-raguan. Kalau ada keraguan, silakan cari hakmu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita belajar bagaimana kita menata 4 perkara ini. Ini adalah tangga tauhid yang sangat tinggi kebenarannya. Mulai dari mengenal Allah sampai ke tingkat mengingat Allah, sampai kepada ke tingkat kita bisa mengalami dengan Allah, dan terakhir menikmati hidup dengan Allah. Ini ketinggian ma'rifat, puncak ma'rifatullah. Jadi kita laluilah 4 perkara ini, insya Allah tidak lagi kita artinya berbicara dengan sebuah keadaan, tapi sudah berbicara dengan sebuah wujud. Tidak lagi jatuh ke dalam hakikat, tetapi nyatalah dalam rahasia. Tidak lagi berumpama dalam hakikat, tapi nyatalah dalam rahasia. Dengan demikian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan belajar meningkatkan tauhid diri kita. Dengan 4 makom tauhid tadi, tangga tauhid yang paling diakui oleh Allah, 4 kodrat tersebut insya Allah itu adalah titik kulimahnya bagaimana kita mencapai wujudnya, sehingga sebagaimana engkau datang, sebegitulah engkau kembali. Tidak ada yang kuharapkan bagi engkau yang datang membawa sesuatu pun, tapi datanglah dalam keadaan kekosongan, karena kamu terbuat dari wujud yang kosong. Jadi janganlah kamu meriakan dirimu dengan segala bentuk amaliyah, tetapi kamu tidak bisa menetapkan dirimu sebagaimana wujudmu datang dan wujudmu begitu kembali. Alif pada datang dan alif pada kembali. Inna lillahi, maka pertahankanlah
Dunia ini tempat ujian bagaimana kamu mempertahankan wujud Allah itu dari segala gelombang kehidupan. Ingat, sebesar-besarnya ombak di laut tidak akan bisa menghasilkan satu ekor ikan pun. Begitu juga iman seorang yang bertuhan kepada Allah. Sekuat dan sekuat apapun gelombang hidup ini tidak akan berubah tauhidnya kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan di lubuk hati yang paling dalam dengan iman kepada Allah. Imanullah. Beriman kepada Allah adalah kodrat yang nyata dan kehidupan yang kekal. Insya Allah. Baik hadirin dan jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, 4 tangga tauhid ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita untuk dapat melanjutkan pelajaran bagi terutama orang yang sedang bermakrifat kepada Allah. Hati-hati jalan makrifat. Bermakrifat tanpa tauhid akan membuatmu tersesat. Maka carilah benar-benar mursyid yang betul-betul menjadi amirul mukmin, ahli dirimu, betul-betul ahli dirimu. Rasakan di hatimu apa memang dia adalah ahli dirimu, maka datangilah. Insya Allah. Jangan kamu coba nekat mempelajari ilmu tauhid tanpa mursyid. Ingat nasihat saya sebagai guru mursyid, jangan kita nekat mempelajari ilmu tauhid tanpa mursyid. Kamu akan tersesat. Al-Baqarah 17, ingat nanti. Begitu juga dengan Al-Kahfi 17. Jangan sekali-kali kita melaksanakan suatu perbuatan tanpa bimbingan. Ingat, ilmu tauhid adalah ilmu tertinggi. Ilmu tauhid adalah ilmu puncak makrifat. Ilmu tauhid adalah ilmu tertinggi, puncak dari segala makrifat. Jadi berhati-hati dalam menjalankannya, dan berhati-hati berkalam tentang tauhid kepada amaliyah, karena ini akan menjadikan fitnah. Hati-hati menjaga makom demi makom. Jangan kita memiliki pemahaman tauhid untuk mencerca orang amaliyah. Itu tidak boleh, karena tidak ada perbedaan dalam satu perbuatan. Hanya imanlah yang menentukan tinggi atau rendahnya seseorang kepada Allah. Aku dalam prasangka umatku, bukan perbedaan terhadap umat. Ingat itu. Hati-hati, ilmu tauhid makom tertinggi yang harus di dalam bimbingan guru mursyid. Insya Allah, mudah-mudahan dengan 4 perkara tadi kita selamat di dalam mentauhidkan diri kita kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan mari kita capai, mari kita cari, mari kita dekati. Jangan tenang hidup tanpa Tuhan, jangan tentram hidup tanpa Tuhan. Ingat, kalau hanya sekedar hidup, yang di hutan itu juga hidup. Tapi ingat, kita adalah kehidupan yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hayatnya Allah adalah suatu janjian yang tidak boleh diingkari lagi. Hayyum dan hayat. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah. Bagi yang jamaah hadirin yang ingin mendapatkan bimbingan, silakan mencari aplikasi Buya Pasaman Timur, klik dan ikuti. Silakan mendaftarkan untuk mendapatkan bimbingan seminggu sekali dalam ilmu tauhid, yaitu tauhid ilahiyah, sirriyah dan ghaibiyah. Insyaallah dalam mencapai iman dan takwa kepada Allah. Amin ya Karim, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.